Selamat sore, kembali pada update bidang saham tanggal 17 April 2021. Kali ini kita akan membahas sektor saham industri dasar yang di mana ini luas sekali ya, mencakup dari industri kertas, kimia, sampai juga industri semen. Nah, seperti biasa, kita mulai dari pergerakan IHSG dulu. Kita sudah gambarkan ini garis trendline yang terjadi sejak Maret 2020. Nah, saat ini IHSG berada dekat sekali dengan garis uptrend ini, walaupun saat ini masih didominasi oleh downtrend yang terjadi sejak bulan Januari ini di warna ungu, tapi kita bisa lihat di mana kita gambarkan dengan garis kotak kuning. Ya, jadi kalau IHSG turun ke kotak kuning ini di 5.850-an sampai 5.900, ini bertepatan sekali dengan garis uptrend di sini. Jadi kita boleh lihat pergerakan IHSG selanjutnya. Bila dia bisa mantul dari 5.900, maka ada kemungkinan downtrend yang berwarna ungu ini akan segera berakhir. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan industri kertas, INKP. Ya, INKP ini masih downtrend di warna garis ungu ini, ya, dan juga sudah break uptrend dari bulan Maret di garis hitam. Kalau memang kita mau mencoba masuk di INKP dengan asumsi bahwa INKP secara valuasi sudah lebih murah dan juga downtrend kemungkinan besar akan berakhir, maka kita bisa mencoba melihat di garis berwarna kotak kuning ini. Ya, bila INKP turun dari level 9.000 di sini, maka dijual saja. Tapi bila bisa bertahan, ya itu ada kesempatan untuk INKP mantul dari level ini. Berarti pelaku pasar melihat ada permintaan untuk INKP di level ini. Untuk teman-temannya, pabrik Tekim, kalau Tekim ini Ciwi Kimia agak lebih baik dari INKP karena walaupun masih downtrend di kotak berwarna ungu ini, tapi masih berada di atas uptrend line dari bulan Maret dan juga 200 moving average yang berada saat ini di level 9.000-an. Saat ini berada di 9.200-an. Itu bisa berfungsi sebagai support untuk Tekim. Nah, kalau memang diberi untuk turun ke level 9.200 di sini, bisa diambil dengan stop loss di bawah 8.200. Kelihatannya memang agak tinggi karena stop loss 10%, ya kita lihat saja pergerakan Tekim dulu ya. Apakah Tekim akan segera turun seperti itu minggu depan atau tidak. Selanjutnya kita ke industri semen, SMBR, semen batu raja. Ini berada dalam downtrend jangka pendek, tapi yang berada di level 720, 7230 dan ini uptrend dari bulan Maret. Ya, jadi kalau memang SMBR turun ke level 770, ini boleh dicoba karena sempat ada pantulan di Februari dan juga ini sangat tajam sekali dojinya di Maret 31 dan juga sedikit di April 13 dengan stop loss di bawah 200 MA-nya gitu, atau bisa menunggu sampai SMBR naik di atas 940, 950. Lalu selanjutnya kita ke saham posisi yang kita ada untuk industri dasar adalah Eka Dharma. Ini kita sudah gambarkan dari sejak bulan Agustus, ya, Agustus berada dalam flag pattern, ya. Nah, kebetulan kita sudah antisipasi di sini dan kemarin sempat break di sini. Nah, selanjutnya target tahap awal adalah di sini, ya, resistance di 1383. Kita lihat apakah bisa tembus dengan mudah. Saat ini berada di 1270. Tapi untuk jangka 6 sampai 12 bulan kita bisa lihat di sini flag-nya ini berada dalam rentang dari 650 sampai 1400, berarti sekitar 700 poin ya. Jadi dari 1245 sampai 700 sekitar hampir 2000. Tapi itu akan makan waktu sangat lama karena
Eka Dharma ini tidak terlalu liquid juga. Saham lainnya adalah saham MARK, MARK Dynamics. Ini kita gambarkan garis uptrend line-nya. Saat ini berada pas sekali di sini. Jadi ini berada di support 965 dan juga pada waktu breakout dari pattern ini juga saat ini berada pas di sini 950-an, 950, 960. Nah, jadi bisa juga dibeli di sini, tapi stop loss-nya agak tinggi karena ada 200 moving average di saat ini di 890 seperti itu, atau bisa menunggu di sini setelah tembus 1030 lalu stop loss di bawah 1090 seperti itu. Selanjutnya lagi adalah kita lihat saham PPIA. PPIA ini dekat sekali dengan all time high di sini. Nah, jadi kalau memang bisa tembus 11.250, target pertama sekitar 2000 poin. Jadi dari 11.300 ke 13.300. Seperti itu. Tapi memang ini sahamnya karena harganya sangat mahal ya, jadi kita tidak akan pertimbangkan untuk portfolio di gudang saham. Selanjutnya saham poultry, kita lihat dari Charon Pokpan, Cepin. Ini kita gambarkan bahwa Cepin sudah tembus dari downtrend jangka panjang ya sejak Desember 2018 sudah tembus. Cuma entry point-nya agak sulit di sini karena sangat besar range downtrend untuk Cepin ini. Seperti itu, walaupun sekarang secara jangka pendek berada di resistance 7750 di sini. Tapi kita harus lihat lagi perkembangannya, apakah akan sideways dulu atau turun malah. Seperti itu. Nah, itu yang kita bisa lihat dari Cepin. Kalau kita lihat selanjutnya, saham Java, JPFA. Nah, ini kita sudah terlambat ya. Sudah break di 1800. Saat ini berada dalam uptrend. Bagi yang sudah punya, bisa take profit kalau turun dari uptrend channel yang berwarna ungu. Jadi saat ini berada di level 2050. Untuk resistance kita coba lihat jangka panjangnya. Nah, saat ini ada resistance sedikit di level 2400. Jadi sudah di tengah-tengah. Itu juga bisa dipertimbangkan kembali apakah akan turun di 1800. Kemungkinan tidak karena itu merupakan level yang sulit di setelah lewat sini biasanya akan sulit untuk kembali ke sana. Kemungkinan akan retrace sedikit dari 2200 mungkin ke 2000 sini lalu naik lagi. Kalau ke 1800 kita belum melihat ada kemungkinan itu. Lalu saham Main, Malindo, Fitmil ini lebih menarik karena masih dekat dengan breakout-nya di sini, ini di 875 ya, dan 875 ini kalau kita lihat ke jangka panjang ya, ini juga merupakan level resistance yang kuat di sini ya. 875 sempat juga teruji di bulan Desember 2020 dan Januari 2021. Nah, kita lihat ini adalah pattern ascending triangle. Jadi kalau sudah tembus ini kita lihat main ini ada potensi menuju ke 1400, tapi ini seperti dilihat ini terjadi dalam rentang waktu dari bulan Februari sampai bulan April 2021, jadi sekitar 1 tahun dan 2 bulan. Jadi ini adalah target jangka panjang yang bisa bisa diraih dalam 1 tahun ke depan. Itu saja untuk update dari saham industri untuk minggu ini. Semoga bermanfaat.